98 itu saya ingat. Tapi saya harus disclaimer dulu nih ya, saya ceritakan ini bukan saya sedang menyudutkan siapa-siapa atau sedang membela siapa-siapa, tidak nih. Saya jelaskan ini fakta. Ya. Fakta ini semuanya saya jelaskan karena saya memang lihat di jalan, saya turun di jalan. Nah, akhirnya Jalan Lauca, alhamdulillah aman. Krekot Bundar aman. Krekot Jaya Molek sama Krekot Raya habis semua. Termasuk saya naik motor ke Sunter, saya sampai Glodok, itu habis semua. Apa yang terjadi, Pak? Itu dijarah orang mau jual genset, orang mau jual handphone, orang mau jual TV, orang mau jual radio, banyak semua di jalanan, udah kayak banda bapak emaknya aja semua dia bawa. Dan itu masa tuh? Masa. Jadi itu masa perusuh datang hanya memberi contoh. Kemudian di semua tempat? Di semua tempat. Semua masa perusuh itu emang dikirim datang? Sepertinya begitu. Iya. Jadi diprovokasi. Nah, itu warga terprovokasi dan warga ikut. Nah, saya melihat bahwa itu adalah tipe-tipenya seperti PAM Swakarsa. Karena 1-2 tahun sebelum kerusuhan dibentuklah oleh seorang petinggi, yaitu PAM Swakarsa. Nah, PAM Swakarsa ini mendadak setelah peristiwa 98 hilang, tidak berbekas lagi. Oke, jadi PAM Swakarsa yang dibentuk 2 tahun sebelum kejadian, dan setelah itu hilang. Nah, saya melihat modelnya, kalau ada orang mau memfitnah TNI atau Polri, itu pasti bukan TNI dan Polri. Iya. Ya, itu adalah orang sipil yang bersepatu laras dan berambut cepak yang terlatih. Jadi clear gitu. Oke. Nah, saya kan ikut di jalan sampai peristiwa Mei, terus Oktober peristiwa Ketapang, semua saya ikut di jalan, semua saya lihat. Bahkan ada satu teman saya waktu di peristiwa Ketapang, itu kita naik mobil di Jalan Lauca, di Simpang 4, Michelle tahu kan? Antara Karanganyar Jalan A, Krekot Bundar sama Jalan Lauca. Mendadak mobil saya liwat, saya naik Citroen, saya ingat tuh. Dipalangin bangku yang biasa di warung Tegal itu. Itu teman saya nggak tahu apa-apa, karena udah tahu ini peristiwa Mei, langsung ngompol. Namanya Charles Wijaya, masih ada orangnya. Ngompol di mobil? Ngompol di mobil, karena berpikir mobil saya mau dibakar. Begitu ini, saya buka kaca. Dia makin ketakutan. Kenapa lu buka kaca? Tenang, saya bilang. Saya buka. Terus saya buka, itu warga negor saya. Warga tanpa baju, karena teman-teman saya tuh selain hansip, tukang sampah, tukang tarik gerobak sampah, ya warga-warga di situ, tukang beca. Begitu saya buka kaca, kenapa? Warga langsung bilang, Pak Haji, maaf Pak Haji nggak boleh lewat. Kenapa? Di sana ada kerusuhan. Pak Haji pulang. Nanti Pak Haji kenapa-napa. Di sana bukan warga kita. Pak Haji pulang. Jadi setelah itu teman saya lega. Tapi dia udah ngompol di mobil saya. Iya, pesing dulu. Kalau udah kencing nih. Nah, sekarang mungkin teman saya umurnya udah... Citroen apa tuh? Citroen GX dulu jam berapa? Citroen yang diesel tuh, yang mesin manual tuh. Oke. Saya ingat. Jadi makanya saya terus balik nih. Saya bawa pulang mobil. Karena warga nggak kasih saya pergi. Warga tuh terlalu sayang sama saya, makanya saya bilang keamanan yang paling efektif adalah kita punya komunitas. Jadi, our security adalah our community. Okay. Itu yang paling penting. Kita nggak perlu deh pakai backing jagain kita. Kalau community jagain kita, aman lah. Kantor saya aman di Kemayoran, rumah saya aman di... Rumah Bapak Yusuf bukannya dulu seberang-seberangan sama Lim Silyong ya? Betul, seberang-seberangan. Bukan Lim Silyong rumahnya sempat kena? Habis dijarah. Semua dijarah, dibakar. Bahkan yang saya sedih, fotonya diambil, terus dilempar-lemparin batu. Begitu. Dan ya saya tahu lah beberapa pelaku yang di lapangannya juga saya tahu, karena kan itu seberang saya. Tapi saya punya kantor yang di Kemayoran, kaca semua, satu batu pun nggak ada, Mas Uya. Nah itu alhamdulillah, makanya our security is our community. Itu harus ingatlah teman-teman. Jadi nggak usah pakai petugas-petugas bersenjata. Itu di rumah Om Lim Sulyong, petugas bersenjatanya ada kali 20 orang. Lompat kabur begitu masa datang semua. Ya kan? Tapi kantor saya nggak ada yang lompat. Bahkan warga cuma bilang, Pak Haji tolong siapkan aqua gelas saja. Jadi 10 dus. Nah begitu perusuh datang, dikasih sama warga di sana. Dikasih. Terus disuruh jalan, dan begitu mau nimpuk, jangan, ini rumah saudara kami katanya. Udah, jadi warga tuh berbaris, jadi bumper kita semuanya. Makanya saya bilang sekali lagi, our security is our community. Itu camkan itu semuanya. Jadi makanya saya bilang peristiwa kelam seperti tahun 98, peristiwa Mei, lebih bagus sih saran saya dibuka secara faktual, nggak boleh ditutup-tutupin. Nah, pemerkosaan tahun 98 tuh ada nggak sih Pak? Ada. Kan sekarang jadi perdebatan nih kan? Iya. Gini, pemerkosa itu kan kita harus percaya tim gabungan pencari fakta
yang meninggal adalah 1.200 orang, yang kurang lebih 50 orang. Iya. Ya, selain saya percaya kepada TGPF, saya pun beberapa orang yang jadi korban saya ketemu. Cuman sayangnya saya tidak bisa mempengaruhi korban yang masih hidup untuk tampil di sini. Karena mereka sudahlah lupakan masa lalu. Katanya saya bilang, kalau saya bukan tidak melupakan masa lalu, tapi saya mau fakta sejarah ini harus dibuka, diceritakan, untuk supaya menjadi pelajaran, supaya tidak akan berkelanjutan lagi. Betul, tidak setuju. terjadi lagi. Sejarah itu tidak boleh ditutup-tutupi. Betul. Nah, Nazi, apa kurang kejam Nazi? Ya, sejarahnya Nazi dibuka ya. Dan dibuka secara gamblang, supaya tidak terulang kembali. Sama, peristiwa Mei ini harus kita buka secara gamblang. Saya tidak salahkan kalau orang-orang yang mengatakan bahwa pemerkosaan atau penjarahan, pembunuhan itu bilang itu adalah rumor, ya, karena mungkin mereka tidak mendapatkan fakta sebenarnya. Ya seperti Mas Uya mungkin waktu itu ikut demo di jalan, tapi nggak tahu kejadiannya. Iya, karena saya cuma jalurnya dari Depok, ya kan, terus sampai gedung DPR gitu. Betul. Jangan-jangan kawan-kawan yang bilang ini hanya rumor juga sama, Mas Uya. Kita nggak bisa salahin, karena ini pasti bukan perbuatan teman-teman mahasiswa atau perbuatan oknum, perbuatan teman-teman tentara atau ABRI atau polisi. Nggak ada itu semua. Tapi saya tahu orang swasta yang diberikan sepatu laras, rambutnya juga dicepakin, terus badannya juga berotot, dilatih, dan itulah dia yang berbuat. Siapa dalangnya? Saya begini ya, saya harus jelaskan dulu. Iya, sekarang saya tanya dulu. Pak Yusuf tahu nggak sudah dalangnya? Lepas Pak Yusuf mau ngomong apa enggak? Saya tahu. 95% saya tahu kira-kira orangnya. Dalangnya masih hidup sampai sekarang? Yang mastermind-nya masih hidup. Oke, lanjut cerita dulu, Pak. Ya, saya harus ceritakan. Jangan kita memfitnah Orde Baru yang buat ini. Tidak. Kalau yang menjatuhkan Orde Baru, mahasiswa betul. Tapi setelah itu ditunggangi, seolah-olah ditunggangi, ditunggangi. Kemudian difitnahlah berbagai macam pihak. Seperti difitnah keluarganya Pak Harto, difitnah Pak Prabowo. Ini fitnah semua. Maaf, saya kan sudah bilang, saya tidak bela siapa-siapa, saya tidak menyudutkan siapa-siapa. Tapi saya tahu terjadi hari itu. Kenapa waktu 13 Mei terjadi kerusuhan, 14 Mei itu Panglima masih pergi ke Brigif 1 di Malang. Panglima tidak mengerahkan pasukan. Ya. Kemudian dilemparkanlah seolah-olah Prabowo yang buat. Prabowo sudah dilucutin. Oh, pada saat itu Prabowo sudah dilucutin. Semua tentaranya, semua tentara, bukan hanya tentara Prabowo, semua pasukan tidak boleh keluar dari barak. Pada saat itu? Ya, semua pasukan tidak boleh keluar dari barak? Tidak boleh keluar dari barak. Yang menceritakan saya, almarhum Doni Munardo. Waktu itu masih mayor. Mayor apa letkol. Siapa yang memerintahkan pada saat itu? Yang perintahkan adalah orang yang di atas Pak Prabowo lah. Siapa, Pak? Ya, tentunya yang mempunyai pangkat lebih tinggi lah ya. Saya pikir... Dalangnya ini berarti? Ya, begitulah. Oke, lanjut. Nanti biar saya sambil berpikir dan menyimpulkan. Masa ada kerusuhan, tentara tidak boleh mengamankan, tidak boleh keluar, kemudian yang bersangkutan pergi keluar kota. Nah, kalau mau tahu siapa, ya mungkin harus baca statementnya Pak Kiflan Zain. Pak Kiflan Zain? Ya, Maijen kali ya, Brigjen atau Maijen Kiflan Zain. Oke, saya mau tanya dulu, dalangnya sudah pensiun? Alhamdulillah masih di pemerintahan. Ada di pemerintahan sekarang? Yes. Hebatnya Pak Prabowo tuh, dia mikul dhuwur mendem jero. Dan dia entertain semua orang-orang mastermind-nya ini. Padahal kalau Pak Habibie itu cuma sasaran antara untuk mengambil kekuasaan dari Pak Harto saja. Ya. Jadi dipergunakan Habibie karena wakil presiden. Tapi setelah itu setahun kemudian Pak Habibie pun dijatuhkan, ditumbangkan. Ya, dengan tujuan mastermind ini bisa jadi, tapi ternyata nggak dipilih juga. Oh, jadi mastermind ini cita-cita jadi, dalangnya cita-cita jadi presiden pada saat itu? Pasti dong. Tapi tidak terpilih? Tidak terpilih. Allah kan nggak memilih orang-orang yang busuk, ya kan. Nah, Pak Prabowo waktu itu difitnah sedemikian rupa seolah-olah peristiwa Mei adalah perilaku Pak Prabowo. Dan saya nyatakan, saya nggak disuruh Prabowo, dan saya nggak ketemu Prabowo, nggak kenal. Bapak ini lagi nggak kurang duit kan, bukan dibayar siapa-siapa untuk ngomong ini, Pak ya? Saya mau dibayar berapa sih? Yang bisa bayar saya berapa? Saya cuma nanya doang, Pak. Iya kan? Jadi saya bilang, kesian Pak Prabowo hari itu sempat difitnah sampai beliau mengungsi ke Jordania. Oke. Ya, saya tahu sekali bahwa
beliau sudah dilucutin. Sampai beliau masuk ke istana presiden pun, senjatanya pun dia ambil semuanya. Jadi pasukan tidak boleh keluar. Jadi bukan hanya dari Angkatan Darat saja yang nggak boleh keluar. Semua tidak boleh keluar hari itu. Nah, setelah semua bumi hangus, baru pasukan boleh keluar. Pasukannya Pak Prabowo? Bukan, pasukan pemerintah lah. Oh, pasukan pemerintah. Yang tadi dilucuti tadi? Yang tadinya dilucuti, semuanya sekarang boleh keluar. Tetapi bukan Angkatan Darat yang turun. Yang turun adalah teman-teman marinir. Dengan dibawa kendali Panglima Kodam Jaya yang begitu simpatik hari itu, yaitu Bapak Jenderal Safri Samsudin.